Baik, ketemu kembali di ekspedisi Akademi Kampung Sigap ketiga Yayasan Sanggar Inovasi Desa di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, kali ini saya ada di Kampung Long Bliu, begitu ya Pak? Long Bliu, atau kalau nama lamanya itu Longge. Betul. Nah, nama lamanya Longge, sekarang berubah menjadi Long Bliu. Ini salah satu kampung yang menjadi pemukiman dari masyarakat asli Dayak di Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Tentu lokasinya ada di Kecamatan Kelai. Nah, Kecamatan Kelai ini memang umumnya memang jadi tempat bermukim masyarakat Dayak ya Pak? Betul. Kalau di Kabupaten Berau di Kecamatan Kelai ini. Nah, ini saya bareng dengan Pak Benyamin, Kepala Kampung Long Bliu. Beliau ini periode pertamanya sebagai Kepala Kampung, mulai menjabat tahun berapa ini Pak? Akhir 2017. Akhir 2017. Jadi ini hampir di ujung masa jabatan. Betul. Periode pertama. Tinggal ya? beberapa bulan lagi. Tinggal beberapa bulan. Nah, saya kira akan ada pengalaman menarik selama hampir 6 tahun. Pengalaman Pak Benyamin memimpin kampung Long Bliu gitu ya Pak. Saya kira kita akan nanti coba mendengar sama-sama cerita bagaimana dinamika ngurus kampung itu. Betul. Ngurus kampung, jadi pemimpin di kampung itu rasanya kayak apa gitu. Apa benar-benar jadi kayak birokrat atau sebenarnya sampai nggak bisa tidur 24 jam harus melayani warga gitu. Itu satu hal. Lalu kemudian mungkin saya kira bagian yang menarik yang kita akan dengar dari Pak Benyamin juga soal soal masyarakat adat sendiri atau masyarakat Dayak sendiri. Sejauh mana sih sebelum ini nanti kampung itu kira-kira cara meracik hubungan antara kampung sebagai sebagian darinya itu juga harus menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang kadang-kadang banyak pesanan itu Pak. Betul. Tapi saat yang lain juga ada isu soal masyarakat adat yang memang itu sebenarnya juga sejauh ini misalnya masih hidup dalam kehidupan sehari-hari warga, mengurus banyak hal bahkan. Betul. Nah, bagaimana ini diharmonisasikan? Kita bisa dengar sama-sama dalam episode kali ini di Kampung Long Bliu. Pak Benyamin, kita bisa mulai nih Pak. Oke, siap. Apa cerita menarik selama hampir 6 tahun ngurus kampung di Long Bliu ini Pak? Ya baik. Cerita menariknya sih kalau mau dihitung sih ya mungkin tidak terhitung. Karena selama 5 tahun lebih sudah saya menjabat, banyak cerita-cerita menarik yang memang berkaitan dengan bagaimana selama kepemimpinan saya selama 5 tahun lebih ini, bagaimana kita mengatur dan mengarahkan masyarakat kita, yang mana juga walaupun di Kampung Long Bliu itu sendiri umumnya mayoritas masyarakat Dayak, tapi ya perlu diketahui Dayak itu ada berbagai sub lagi. Oh, berarti ada sub-sub suku kira-kira gitu ya? Ada sub-suku, kemudian di bawahnya itu lagi, di sub-suku itu ada lagi turunan sub-sub suku. Ini lagi. Cucunya lagi? Betul. Salah satunya misalkan untuk Dayak itu sendiri, saya ngambil contoh, ada di Long Bliu itu sendiri ada Dayak Punan atau Mapnan, kemudian ada Dayak Kenya. Di sini yang mayoritas ada 2 sub-suku Dayak yang ada di Long Bliu. Nah, untuk yang Dayak Kenya itu sendiri Pak, itu ada sub-sukunya lagi. Yang ada di Long Bliu ini. Ada Kenya Umak Baka, Lepok Tau, Lepok Jalan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bikin unik kampungnya kami. Kalau secara umum orang mengetahui bahwa hanya mayoritas Dayak, ternyata Dayak itu tersendiri banyak lagi sub-subnya. Dayak sendiri heterogen. Betul. Selain daripada itu, ada juga yang memang di luar dari Dayak itu, ada
suku lain juga kayak Jawa, Batak, Bugis, Toraja dan lain sebagainya. Oh, itu tinggal sama-sama di Betul, Longbliu sini. betul. Jadi bisa saya kategorikan suku yang ada di Longbliu ini ya termasuk komplek atau majemuk karena memang banyak sub-suku yang ada di Longbliu. Nah, untuk terkait dengan bagaimana rasanya memimpin kampung ini ya, saya pikirkan cukup unik lah ya, karena bagaimana kita menyatukan pola pikir, cara kebiasaan, berbagai sub-suku yang ada itu ya kita coba merangkul semuanya. Ya, ada juga yang memang mudah kita satukan pemahaman, ada juga yang agak harus butuh penjelasan atau pemahaman ekstra karena di kampung itu sendiri kami tingkat SDM kami juga variasi, ada yang memang mudah untuk memahami bagaimana arahan kita, ada juga yang memang agak terlambat untuk memahami, sehingga itu menjadi salah satu tantangan. Ibaratnya rasanya untuk memimpin kampung Longbliu sih, ibaratnya kalau ada produk nano-nano rasanya, ada asam manisnya itu. Nah itu. Tetapi terlepas daripada itu ya, selama pemerintahan saya semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, kemudian persatuan dan kesatuan yang kita bangun juga itu tetap terjaga dengan bukti-bukti bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara skala kampung itu berjalan, di mana sampai sekarang kita masih menerapkan pola gotong royong yang sangat kental di dalam kegiatan pembangunan kita. Itu bisa tergambar di kegiatan tersebut, bagaimana semua unsur masyarakat, semua sub-suku yang ada bisa berbaur, bisa bekerja sama demi untuk tujuan kampung Longbliu itu sendiri. Ya. Jadi gotong royong itu tetap jadi pilar ya, betul. Pilar utama bagaimana cara ngelola kampung. Tapi mungkin ada cerita begini, Pak. Jadi banyak di tempat-tempat lain itu kalau dulu kan pemimpin kampung itu umumnya dipilih lewat musyawarah kadang-kadang. Jadi para tetua gitu-gitu yang kemudian mungkin punya mekanisme sampai bisa memilih seorang pemimpin yang kemudian diberikan delegasi sebagai kepala kampung gitu. Tapi sekarang kan kita pakai pemilihan. Lalu tak jarang di banyak tempat itu suasana pemilihan itu kadang hangat. Terus bahkan sekarang katanya kan gini, mereka kepala desa yang pingin dorong 9 tahun itu bilangnya ini saya butuh lama karena setelah pilkades ini, setelah pemilihan kepala kampung itu masih hangat sampai butuh bertahun-tahun baru bisa ini. Jadi itu lalu jadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Itu kira-kira salah satunya yang keluar itu. Tapi maksud saya begini, tentu ada yang hangat ya ketika pemilihan kepala kampung. Nah, tapi kepala kampung lalu punya tanggung jawab untuk bisa secepat mungkin yang tadinya hangat itu bisa lalu adem, dingin, lalu mulai bersama-sama untuk bangun kampung. Menurut Bapak, dalam pengalaman Bapak, tips-tips seperti apa ya, atau syarat-syarat seperti apa ya, kepala kampung itu, ya supaya bisa jadi pemimpin. Jadi bukan, kepala kampung itu kan bukan orang yang tugasnya tanda tangan. Kalau itu kita nyewa aja orang suruh tanda tangan. Ini kan pemimpin gitu. Kira-kira pengalaman Bapak mengatakan pemimpin itu harus punya syarat-syarat apa ya, supaya bisa jadi kepala kampung yang top gitu. Betul. Ya baik. Ya, untuk menanggapi pertanyaan itu ya, jujur hampir semua kepala kampung yang terpilih, apalagi contoh kasus seperti saya yang awal periode saya. Oh, ya periode pertama lagi nih ya. Periode pertama itu tidak bisa tidak dipungkiri itu pasti terjadi. Gejolak-gejolak pada saat proses
baik di tahapan menuju ke pemilihan Pilkakam itu memang proses itu pasti ada. Ibaratnya ada tensi agak naik karena masing-masing dukungan ke calon itu pasti ada. Nah, pada saat tahap pemilihan juga itu semua yang pro ke jagoannya itu masih tetap ibaratnya loyalitas mereka masih termasuk tinggi lah ya. Sehingga pada hasil pun sampai di tahap hasil itu pasti masih terbawa. Bahkan setelah terpilih itu suasana itu masih kadang masih ke bawah-bawah, masih ke bawah-bawah karena terkait dengan ego, kemudian salah satunya mungkin masih belum bisa menerima atas mohon maaf kekalahan dari yang didukung itu. Nah, tetapi pada prinsipnya itu wajar-wajar saja di dalam kontestasi, baik itu di Pilkakam, di semua pemilihan yang lainnya, bahkan di pemilihan daerah juga. Kompetisi sepak bola juga gitu. Saya kalau Barcelona kalah ini saya sekian hari itu emosi ya. Betul. Nah, itu memang kita itu sudah termasuk saya anggap itu manusiawi lah yang seperti itu, karena ibaratnya ini berkaitan dengan emosi kita sesaat, dan pada saat apa yang kita jagokan itu tidak berhasil, kita merasa kecewa. Nah, dari luapan kecewa itulah yang muncul, bukan dalam artian antipati atau tidak menerima atas siapa yang terpilih. Memang awal-awal kita, apalagi kayak saya selaku yang terpilih juga pasti merasakan hal seperti itu ya. Solusinya sih sebenarnya tidak banyak sih. Ya, kita tetap menerima itu, dalam artian apapun kekecewaan dari para pendukung yang tidak terpilih calonnya itu, ya kita menerima apa kekecewaan mereka, tetapi dengan syarat bukan kita ibaratnya melawan, bukan kita melawan, tapi kita menerima apapun itu, terus dengan bagaimana pola yang kita bangun supaya semua yang memilih kita, bahkan yang tidak memilih kita, akan mengakui keberadaan kita, ya bagaimana kita untuk merangkul mereka kembali. Dengan salah satu contoh, apapun misalnya asumsi-asumsi atau isu-isu yang berkembang, jika nanti terpilih misalnya seperti ini, akan seperti ini, itu akan kita olah supaya kekhawatiran yang muncul di masyarakat itu tidak terjadi. Itu yang akan kita kelola itu. Sebenarnya apa tuh yang dikhawatirkan dari misalnya sebagian apalah kalau pas kontestasi dimanapun gitu, itu khawatir dia jadi nggak dilayani dengan baik, atau khawatir kepala kampung ini nanti yang terpilih hanya mengurus pendukungnya. Itu sebenarnya kekhawatirannya itu seperti apa tuh Pak? Itu kekhawatiran itu muncul hanya cuma pola pikir atau mindsetnya masyarakat itu sendiri. Kenapa? Jangan-jangan nanti kalau terpilih kita sudah tidak dianggap, atau jangan-jangan kemarin kita nggak dukung dia, terus dia terpilih, jangan-jangan kita ini dipandang sebelah mata, kayak di anak tirikan. Itu mindset seperti itu yang muncul sudah. Nah, sehingga dari pemikiran seperti itu akan muncul anggapan-anggapan yang negatif terhadap siapapun pemimpin yang terpilih itu. Nah, caranya kita yaitu hal-hal yang seperti itulah yang menjadi PR kita untuk bisa mengajak kembali, merangkul kembali masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti itu. Dan cara apa? Yaitu bagaimana kinerja kita terhadap kita menjalankan roda pemerintahan kampung, baik itu terkait dengan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya, pemberdayaan dan sebagainya. Kita upayakan ya, semoga semua kelompok-kelompok atau lingkungan-lingkungan yang ada itu bisa kita coverkan secara merata. Jadi dengan sendirinya
jika melakukan hal seperti itu, masyarakat yang beranggapan bahwa nantinya akan tidak diperhatikan atau seperti yang Bapak sampaikan tadi dianaktirikan itu, dengan sendirinya melihat bagaimana kepemimpinan kita, oh ternyata yang kita takutkan kemarin ternyata tidak ada. Tidak ada. Dengan sendirinya lah akan muncul pikiran, oh ternyata kita salah. Iya. Itu di dalam pribadi kita salah, jadi ternyata seperti ini, ternyata bahkan melihat bagaimana roda pemerintahan bagus dan juga sudah ibaratnya mewakili bahwa tercover semua kebutuhan-kebutuhan antara kelompok RT dan sebagainya itu. Jadi dengan sendirinya, makanya sering saya sampaikan kepada perangkat saya, apapun itu keluhan, apapun saran kritik yang diberikan kepada kita, jangan sampai kita membantah itu. Kita harus berterima kasih karena dengan adanya kritik, dengan adanya saran yang bersifat membangun kepada kita, berarti masyarakat sayang terhadap kita. Dan juga salah satunya mereka sudah memberikan apa permasalahan yang sebenarnya yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena jujur saja Pak, kami pemerintah kampung yang ada, kami personil terbatas. Ruang gerak kami terbatas untuk memantau keseluruhan masyarakat. Dengan adanya saran kritik masuk ke pemerintahan kampung, kami sangat berterima kasih. Dengan secara tidak langsung mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung itu. Oke. Ini berarti saya nyatat dua hal nih Pak dari keterangan tadi. Pertama, untuk mendinginkan suasana hangat itu wajar, tapi proses harus didinginkan. Cara mendinginkannya itu ya tunjukkan kinerjanya yang bagus. Betul. Pemerintahan yang baik, yang melayani, tidak diskriminatif, adil untuk semua karena semua warga kampung. Betul. Jadi itu Betul. posisi pertama yang diambil ketika seorang kepala kampung terpilih. Kita tidak lagi urusan dukung-mendukung, tapi semua harus bisa dilayani. Lalu yang kedua, buka saluran komunikasi, saluran kritik. Betul. Yang selebar-lebarnya, karena hanya dengan cara itu kita tumbuh bareng-bareng. Betul. Jadi kira-kira itu tips, dua tips bagi mungkin kampung-kampung lain yang merasa kok lama banget tuh ini dampak pilkakam kok nggak selesai sampai apa gitu. Iya. Saya juga sampai menggunakan alat media yang untuk supaya tersalurkan misalnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Pakai apa Pak kalau di kampung Longbliu sini? Kalau di kampung kita ada beberapa alat yang kita gunakan. Kita membuat kotak saran di kantor kampung itu sendiri supaya apapun jika memang ada yang butuh penyampaian melalui media surat, silakan dibuat, masukkan di kotak saran untuk kami. Ada juga secara online atau dari media sosial seperti WhatsApp. Kita buat juga grup kritik dan saran untuk pemerintah kampung. Di situ kita memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Kalau nyampaikan keluhan harus nulis nama nggak? Nama, nomor KTP, alamat? Oh, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Jadi saya memang yang membuat grup, saya mengambil data-data nomor telepon warga juga yang mana yang saya masukkan. Jadi untuk yang mengetahui siapa-siapa ya cuma saya sendiri. Oh, jadi ya, semua nomor warga yang ada saya masukkan di situ, dan juga saya berikan narasi supaya ya apapun yang berkaitan dengan kondisi kampung, permasalahan kampung, silakan dituangkan di sini. Oke, jadi nganu ya. Sejauh ini itu bekerja baik nggak Pak? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Sangat membantu kami karena kami bisa mengetahui ternyata isu-isu yang berkembang di masyarakat itu ternyata ada. Kalau tidak ada seperti itu ya mungkin kami di pemerintahan kamu tidak mengetahui. Ternyata ada isu hangat di masyarakat yang lagi banyak dibicarakan. Kalau ada itu kan baru jadi gosip. Nah, itu dia. Jadi di situ juga begitu ada penyampaian kita akan menanggapi. Jadi saya sampaikan kepada
staf saya, jika ada siapapun kita, kalau memang ada kritik atau saran, mohon masukan, silakan ditanggapi sesuai dengan kapasitas kita selaku pemerintah kampung yang merupakan bagian dari pelayan masyarakat, saya bilang. Karena selalu saya sampaikan kepada perangkat saya, kita ini bukan dalam artian kita yang mengendalikan semua maunya kita terhadap masyarakat, tetapi kita ini ada pelayan masyarakat. Apapun permasalahan, apapun maunya kita tetap minta dukungan dari masyarakat. Dan juga apapun itu, kita siap bekerja untuk masyarakat. Karena tugas kita ini bukan dalam artian bukan yang mengkondisikan semuanya itu tanpa harus minta masukan atau saran dari masyarakat. Bukan seperti itu. Sekarang bukan sifat kepemimpinan otoriter, saya bilang. Jadi kita pemimpin ini adalah pelayan masyarakat. Jadi apapun itu sakitnya, kritik dan saran yang membangun, memang itulah adanya. Dan kita juga dari situ kita mengambil pelajaran untuk mengintrospeksikan diri. Gitu. Ya. Nah, kaitan dengan fungsi sebagai pelayan itu Pak, ini kan sering ada obrolan begini kalau ketemu di berbagai forum itu. Wih, jadi pemerintah kampung itu, apalagi jadi kepala kampung itu kerjanya siapa bilang 8 jam. Maksud saya ngantor. Jangan, kadang-kadang mereka bilang kerja kami ini 24 jam. Nah, 24 jam itu kira-kira pengertiannya apa tuh Pak? Maksud saya kalau di kampung. Oke, baik. Ya sebenarnya sih 24 jam itu bukan dalam artian itu kita semua masyarakat kampung kita selama 24 jam kita selesai. Tapi kayak kiasan. Tapi itu hanya kiasan. Tapi pada realnya juga dalam artian 24 jam itu memang di masyarakat kampung itu tidak mengenal waktu. Memang di schedule kerja yang saya terapkan di pemerintahan kampung, kita dari Senin sampai Jumat harus turun kantor dari jam 8 sampai jam 3. Itu yang schedule formalnya. Setelah itu kita pulang ke rumah. Jadi setelah itu kalau ada permasalahan atau dari warga atau masyarakat yang butuh layanan dari kita juga di luar jam kerja itu akan kita layani juga. Maupun itu jam di luar jam sore atau bahkan ada yang memang yang di waktu kita istirahat, misalkan di jam 2 subuh, kita juga diminta warga juga untuk mengurus segala sesuatunya, akan kita layani kalau itu memang urgent. Oh, kadang-kadang memang ditemukan urusan-urusan mendesak yang akhirnya jam berapapun kita harus siaga gitu ya. Betul. Misalnya apa tuh Pak? Contoh misalkan ada warga kita yang sakit. Ada warga kita yang sakit, kemudian minta difasilitasi untuk ke puskesmas, kita layani, kita antar ke puskesmas. Mau itu karena nggak ada kendaraan itu atau? Jadi karena saya juga selaku kepala kampung juga kebetulan ada kampung siaga. Saya secara otomatis menjadi ketua kampung siaga itu yang bidang kesehatan. Jadi bagaimanapun itu semua itu pasti ke saya. Jadi mau jam berapapun kalau memang ada keadaan yang urgent, yang mendesak, yang sakit, itu akan kita layani. Bahkan sampai ke urusan di tingkat kampung itu sendiri jika ada kasus-kasus yang urgent, contohnya ada warga kita meninggal, kemudian ada kasus yang sekiranya yang tidak bisa ditunda, semuanya juga lari ke kepala kampung. Dalam artian dari saya ke kepala kampung, akhirnya saya sampaikan ke perangkat saya supaya dihandle segera, termasuk untuk pengurusan surat menyurat yang mendukung, misalkan dalam artian untuk perobatan apa segala itu kalau dibutuhkan juga segera akan kita kerjakan dengan mata terkantuk-kantuk kita datang ke kantor. Itu. Tapi dalam hal itu ya kita karena ini merupakan bagian dari
beban tugas kita ya dalam hal ini kita juga tidak merasa terbebani juga, dan juga kita bekerja dengan rasa ikhlas juga melakukan itu, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan juga. Seperti itu. Jadi kepala kampung ini sebenarnya juga ibadah ini, Pak. Betul. Karena ibaratnya kepala kampung ini menjalankan bagaimana amanah dari masyarakat. Oh, anak harus nganu ya, menjalankan amanah ini. Betul. Dari warga gitu, warga kampung. Nah, yang suka kadang datang ke rumah gitu, Pak. Tiba-tiba datang, selain kadang urusan yang nganu tadi ya, ada kesehatan, ada kadang-kadang bawa urusan pribadi nggak tuh? Mohon maaf. Wah, boleh. Ini petani tembakau masih banyak. Oh iya, iya. Jadi kalau masalah datang ke kampung, ke rumah terkait dengan masalah pribadi sih ya banyak juga. oh kayak gitu juga suka Banyak. nganu ya. Karena ini pola pikir masyarakat itu, kepala kampung itu adalah tempat untuk mencari solusi. Jadi apapun permasalahan yang ada itu, baik itu di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam keluarga, bahkan pribadi pun, kepala kampung merupakan tujuan utama untuk sekedar berdiskusi, minta pendapat dan sebagainya. Ya, ya, ya. Jadi kalau untuk pribadi memang banyak juga, baik itu terkait dengan masalah, mohon maaf, masalah ekonomi, kemudian masalah hubungan keluarga, bahkan urusan pribadi pun banyak juga yang minta masukan saran ke saya. Jadi memang jadi tempat untuk nganu ya. Bukan, itu artinya pemerintah kampung itu urusannya berarti ya memang nggak cuma ngurus administrasi. Betul. Bisa menjalankan dan melaporkan dana desa. Betul. Urusannya jadi macam-macam banget ya. Oke, nah spesifik Pak, kalau kayak untuk urusan yang sekian macam tadi, kalau untuk hubungannya dengan masyarakat adat gitu, hal-hal semacam itu kan juga sebenarnya kalau di di lembaga-lembaga adat sering juga kan juga mengurus hal-hal semacam itu juga kan? Atau seperti apa ada hubungannya kira-kira kalau di Kampung Lomblio itu, cara meracik hubungan antara pemerintah kampung dan masyarakat adat, terutama untuk juga karena lembaga adat saya. Lembaga adat itu kan juga punya tanggung jawab untuk ngurus kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Betul. Ini kalau terkait dengan keberadaan lembaga adat Kampung Lomblio dengan pemerintah Kampung Lomblio itu sangat erat hubungannya, dalam artian tanpa ada bantuan dari lembaga adat, pemerintah kampung itu tidak akan berjalan maksimal. Karena bagaimana untuk pengaturan cara atau kebiasaan bermasyarakat yang baik dan benar itu lebih cenderung dari adat. Karena sebelum pemerintahan kampung itu ada sendiri, kan yang menangani cara bermasyarakat di dalam suatu pemukiman sebelum ada kampung itu adat. Yang bagaimana cara berkehidupan yang baik, bermasyarakat yang baik dan benar, termasuk cara pengaturan-pengaturan di dalam bermasyarakat itu. Salah satu contoh misalkan pada saat kita mau melakukan suatu kegiatan gotong royong, itu kalau masyarakat adatnya juga tidak terlibat juga untuk mendukung itu, pasti itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena gotong royong ini merupakan salah satu warisan turun-temurun dari masyarakat adat, yang memang sejak dulu sudah ada. Bahkan sekarang yang jadi tantangan gotong royong itu sangat banyak sekarang, semakin pudar dengan beberapa faktor yang menjadi kendala. Salah satunya banyak pemikiran sekarang gotong royong tidak perlu lagi ada karena sudah ada anggarannya, sudah ada dana transfer. Banyak hal-hal yang seperti itu yang
mengindikasikan jika kita tidak mempertahankan jiwa kegotong royongan itu, lambat laun itu akan tenggelam dengan perkembangan ada dana transfer ke kampung. Memang pada prinsipnya memang benar ada anggaran, tetapi sifat kegotong royongan itu jangan sampai dikorbankan dengan ada anggaran. Tinggal disiasati sebenarnya, Pak. Itu. Disitulah perannya lembaga adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain daripada itu, untuk pengaturan secara bermasyarakat yang baik, salah satunya terkait dengan cara kebiasaan, perilaku, baik itu dalam kenakalan-kenakalan di dalam ada kasus-kasus yang menyimpang, itu adat sangat berperan dalam mengatur permasalahan itu. Salah satu contoh saya ngambil misalkan ada pencurian apa segala itu, pemerintah kampung kalau mau menangani itu pencurian otomatis kan langsung ke aparat. Oh, pilihannya ke penegak hukum. Karena itu memang sudah jalurnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kalau adat masih mengayomi. Dalam artian pelaku akan disidang secara adat. Oh, jadi kayak ada peradilan adat gitu. Betul. Ya? Itu diberikan petua, nasihat, dan juga dari konsekuensinya pun ada dari adat. Untuk membuat efek jerah. Oh, artinya adat ini bisa memvonis juga nih. Betul. Dengan namanya perilaku-perilaku tertentu yang dianggap. Kalau skala itu masih bisa ditangani oleh adat. Tetapi kalau skala besar yang sudah menyangkut ke kriminal yang sudah tidak bisa ditoleransi, mau ke mau, adat melakukan sidang adat kemudian diserahkan ke penegak hukum. Betul. Nah, dalam hal inilah peran adat untuk menangani kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara skala kampung. Adat yang menangani, baik itu massa, pokoknya terkait dengan aturan-aturan itu. Kebetulan juga kami baru saja beberapa hari yang lalu merumuskan, karena kebetulan juga periode lembaga adat yang ada sudah berakhir dan juga sudah terbentuk kepengurusan yang baru. Kemudian kita ada bahas terkait dengan program kerja, termasuk di dalam program kerja itu termasuk pengaturan aturan-aturan adat itu sendiri. Nah, di situ berbagai hal yang kami bahas, yang kami rumus, sebenarnya sih itu kewenangan adat itu sendiri untuk merumuskan. Tetapi karena sangat hubungan pemerintah kampung dengan adat selama ini cukup baik, sehingga mereka juga minta saya selaku kepala kampung untuk mendampingi mereka, memfasilitasi mereka untuk merumuskan aturan adat itu. Oke, merumuskan aturan-aturan adat. Saya kira menarik nih, Pak. Ini kan kita sering sulit ya di banyak tempat lain gitu. Memang undang-undang desa kan menyediakan ruang sih memang untuk di kasus-kasus tertentu, jika memang format desa itu mau masuk ke desa adat. Tetapi saya kira cerita ini justru ingin menunjukkan bagaimana formatnya tetap dengan pada desa pada umumnya atau kampung umumnya, tapi punya racian tersendiri. Betul. Untuk bisa menempatkan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya urusan adat saat dihubungkan dengan urusan pemerintahan. Saya kira kok misalnya apa Pak itu Pak? Kewenangan-kewenangan macam apa ya yang lalu itu bisa semacam menjadi asal-usul yang memang sebelumnya memang diurus oleh adat itu, tapi kemudian bisa direkognisi atau diakui sebagai bagian dari kewenangan kampung. Nah, kira-kira itu yang sejauh ini diskusi di lembaga adat di Longbeliu itu kira-kira salah satu contoh-contoh raciannya akan seperti apa, Pak? Karena di Longbeliu itu sendiri kita masih tetap menerapkan bahwa masyarakat adat itu memang masih kita akui lah. Karena juga secara keberadaannya pun sangat
sangat memang membantu dalam hal untuk bagaimana mengatur kehidupan di masyarakat Kampung Lombleu itu sendiri. Nah, makanya kita selalu mengajak lembaga adat itu harus seiring sejalan dengan pemerintah kampung, sehingga apapun aturan atau yang sebenarnya aturan ini ada ini karena sudah menjadi cara atau kebiasaan yang turun-temurun. Itu yang masih kita pertahankan, dan juga untuk nilai positifnya memang luar biasa dan sangat membantu bagaimana perilaku masyarakat itu juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan diterapkannya ada aturan-aturan adat yang diberlakukan. Dan juga secara umum juga masyarakat juga mengaminkan itu. Dan juga selama ini jika ada suatu perselisihan, permasalahan itu pasti larinya ke adat. Minta pertimbangan atau pendapat adat. Oh, artinya lembaga adat memang juga jadi rujukan warga. Betul. Ya, saat ada persoalan-persoalan di... Betul, contohnya kayak yang seperti saya bilang tadi, kasus pencurian, mohon maaf, perselingkuhan, apa segala itu, perkelahian, itu semua kasus itu pasti merujuk ke adat sebelum dilimpahkan ke pihak berwajib. Saya kira mungkin menarik ya kalau lalu ada eksperimen ke depan untuk merumuskan, misalnya lah, karena kita bikin semacam peraturan kampung yang memang isinya misalnya mengakui atau pengakuan gitu terhadap kewenangan-kewenangan yang kemudian didelegasikan atau bukan didelegasikan, berarti diakui gitu oleh kampung sebagai bagian dari entitas pemerintahan itu terhadap lembaga adat. Yang tentu kan kalau kita punya dasar kewenangan diberikan, berarti ya kita punya dong kewenangan untuk memberikan pembiayaan dong karena ada urusan yang diberikan gitu. Saya kira menarik eksperimen yang tengah dilakukan. Tapi saat ini prosesnya masih dalam proses memformulasi, mengidentifikasi lalu diformulasi jadi apa saja gitu ya Pak. Betul. Oke, menarik saya kira pembelajaran. Dan juga ini tahapan kan masih dirumuskan, kemudian nanti pada saat sebelum penetapan kita dari masyarakat adat atau lembaga adat itu akan mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan aturan yang sudah dibuat supaya masyarakat mengetahui aturan itu seperti apa. Sehingga pada saat nanti ada semacam kasus atau apa segala, masyarakat sudah mengetahui, oh kalau kita buat seperti ini ada nih aturan yang mengaturnya, kan seperti itu. Itu justru secara tidak langsung juga aturan ini juga menjadi suatu pencegahan. Oh ya, karena dia mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, saya kira ini akan jadi penting gitu kalau sampai juga ada produk regulasi yang lahir dari usulan masyarakat dan itu melalui lembaga adat pada isu adat, tapi bisa diserap dan diakui oleh pemerintahan dalam pemerintahan kampung. Oke, itu isu menarik saya kira di situ. Nah, lalu kalau wujud atau mungkin barangkali Pak ya. Saya itu ya karena saya tinggal di Jogja gitu, jadi kadang-kadang cara desa-desa di Jogja hari ini setidaknya menunjukkan identitas kulturalnya itu. Kalau di desa tentu banyak hal, tetapi salah satunya itu misalnya dia muncul dalam kop surat saja di ini. Kalau kami ini kop surat kalau di Jogja itu selain ada nama resmi dalam bahasa Indonesia, nanti dituliskan juga dalam aksara Jawa. Jadi saya kira mungkin juga menarik kalau kemudian ketemu kata baru gitu yang lalu nama-nama lokal itu, bahasa-bahasa lokal juga sering muncul gitu di yang maksud saya itu juga bagian paling lunak ya. Saya kira penggunaan bahasa gitu
itu tetap langgeng gitu bahasa-bahasa asal atau bahasa ibu gitu. Tapi nganu ya Pak, rata-rata masih tetap bisa ya berbahasa asli Dayak gitu ya, meski yang muda-muda gitu. Betul. Memang jika melihat dari yang anak sekarang sih ya, memang kebanyakan ada juga yang sudah di dalam rumah tangga mereka satu keluarga tuh pakai bahasa Indonesia. Tetapi ya pada saat kita pakai bahasa daerah juga paham juga. Makanya sering saya sampaikan ke masyarakat, kita jangan sampai meninggalkan identitas kita, bahasa kita lah. Gunakan bahasa daerah kita di dalam lingkup keluarga supaya kedepannya pada saat kita mau menyampaikan hal-hal yang hanya